Anda yang telah memberikan waktu kepada kami yang pada sore hari ini akan memberikan materi masalah peran tim penggerak PKK dalam penanganan anak tidak sekolah. Dan tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Nur Hidayati dan sebelah saya adalah Teti Mardia. Jadi beliau juga dari Dinas Pendidikan yang diperbantukan ya, tidak diperbantukan terus, kadang-kadang ada kegiatan ini beliau selalu mendampingi. Tetap semangat Bapak Ibu, semangat ya. Saya kesini tadi juga semangat 45, semangat sekali seperti anak muda, tetapi setelah melihat Bapak Ibu semua itu saya terus jadi mengkeret karena tahu ternyata saya itu sudah tua, baru sadar kalau saya itu sudah tua, umurnya sudah tahun ini sudah 70 ya. Wih, mantap, bisa energi. Akan non karena saya di PKK. Jadi saya selalu senyum dan bekerja dengan tulus walaupun tidak mendapat gaji, itu rasanya senang ya. Jadi malah awet non. Makanya saya mohon ya bapak-bapak, kalau ibu-ibu itu di kegiatan PKK jangan dilarang. Yang awet cantik dan awet muda. Dan anak SMP nih. Moto tim penggerak PKK adalah moto saya nih, bukan tim penggerak PKK. Berpikir bersama, bekerja bersama, berjalan bersama, maju bersama, berhasil bersama. Itulah indahnya kebersamaan. Jadi kita selalu bersama, sama itu selalu menjadi indah sekali. Di PKK juga gitu. Kita itu tidak selalu, oh besok kita rapat kecil, jumpa pokja saja. Itu sudah pada rawuh semua, pada datang pada ya tidak ada makanan apa-apa, tapi kita nanti bawa-bawa gitu. Lama-lama malah tujuannya banyak sekali. Soalnya kita selalu bersama-sama ya, pendahuluan. Jadi PKK itu dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi satu keluarga dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Jadi kondisi keluarga itu memang selalu dijadikan tolak ukur. Sekarang kok banyak anak-anak yang emosi, itu kenapa? Mungkin kondisi keluarganya kurang harmonis, bapak ibunya sering cekcok, sering mungkin ibunya yang kadang-kadang ngomongnya kurang baik atau bapaknya itu, kita harus hati-hati ya. Apalagi sekarang ini, di mana-mana anak-anak muda kok banyak yang tawuran, dan itu geng-geng motor itu juga ngeri sekali. Jadi memang kita itu semuanya dari keluarga. Untuk membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuklah PKK yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh tim penggerak PKK secara berjenjang dari Dasawisma, dari RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, sampai provinsi, sampai ke pusat. Gerakan PKK pada hakikatnya merupakan gerakan yang timbul dari bawah dengan prinsip kerja partisipatif. Jadi partisipatif itu menuntut adanya keikutsertaan masyarakat atau kelompok dalam kegiatan tersebut. Sekarang Provinsi Jawa Tengah luasnya adalah
3,25 hektar, jumlah penduduknya 37,49 juta jiwa. Dari pria 18,86 juta dan perempuan 18,63 juta. Jadi ibu jangan khawatir ya, bapak mau berdua. Sekarang jumlahnya banyak Prianya banyak pria. Aman. Tim penggerak PKK mitra pemerintah terpanggil untuk meningkatkan perannya dalam menangani program-program yang ada dari tingkat provinsi, kabupaten sampai jenjang yang paling bawah. Jadi itu adalah mitra pemerintah yang selalu dibutuhkan itu memang PKK. Jadi di sini saya juga mengucapkan terima kasih pada dinas, kita diajak untuk mensosialisasikan ya, gerakan PKK itu bagaimana. 10 program pokok PKK adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila. Apabila Bapak Ibu semua itu sudah 10 program pokok PKK dilaksanakan, adalah nanti saya percaya dan yakin pasti keluarga itu akan harmonis. Jadi ada penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Dari penghayatan pengamalan Pancasila ada di dalam PKK, gotong royong itu juga ada. Masalah pangan, anak-anak yang kekurangan gizi sekarang juga ada di PKK. Sandang, cara memakai pakaian itu harus bagaimana, waktu pesta bagaimana, waktu kita pengajian bagaimana, itu sudah ada di PKK, ada semua. Dan perumahan dan tata laksana rumah tangga itu juga diperlukan. Jadi kalau anak sudah berumur berapa tahun sudah harus bisa dari bapak ibunya, ini juga pendidikan dan keterampilan. Jadi di sini nanti Pokja 2 itu membidangi pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Lanjut, tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 ya, kemarin itu. Jadi ada 29 tim penggerak PKK Kabupaten, 6 tim penggerak PKK Kota, 579 tim penggerak PKK Kecamatan, 8.133 tim penggerak PKK Desa Kelurahan, 20.612 kelompok PKK susun atau lingkungan, 50.483 kelompok PKK RW, 226.521 kelompok PKK RW, dan 566.246 kelompok Dasawisma. Jadi kalau mau minta data-data itu sebetulnya mudah sekali ya. Karena kita mendata dari kelompok Dasawisma itu 10 dari 10 KK itu kita tahu, oh orang itu ada anak asuhnya apa juga, terus keluarganya kita tahu. Jadi dari lebih dari dan pengembangan kehidupan koperasi. Sekarang Pokja 2 itu ada program unggulan yang namanya Gelari Pelangi. Artinya adalah gerakan keluarga Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi. Hal ini tertuang dalam rencana induk gerakan PKK tahun 2021 sampai 2024, khususnya dalam bidang pendidikan
pendidikan dan peningkatan ekonomi. Jadi dalam bidang pendidikan kita akan terus ditingkatkan. Gelari Pelangi merupakan salah satu unggulan dari tim penggerak PKK sebagaimana yang tertuang dalam ini tadi sebenarnya. Latar belakang kenapa ada Gelari Pelangi adalah satu, penguatan ekonomi masyarakat, salah satu isu utama yang menjadi fokus pelaksanaan gerakan PKK karena aspek ekonomi menjadi aspek krusial atau yang penting adalah dalam menunjang kehidupan masyarakat terlebih di tengah pandemi. Setelah pandemi ini kita PKK Provinsi kerjasama dengan Basnas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita kerjasama dan Basnas itu sangat antusias sekali. Jadi mulai baru tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin sampai ini saja bulan Maret itu kita minta 1.050 peserta 35 kabupaten untuk dilatih menjadi masalah bogal, laundry dan manajemen TPA. Jadi manajemen TPA, tempat penitipan anak itu untuk mengurangi stunting. Memang dulu-dulunya kita belum ngaku, setelah tahu yang saya anggap PKK, ternyata kader-kadernya itu sangat antusias sekali, selalu mendengarkan. Pokoknya beliaunya juga senang banget. Kita punya program, ternyata dengan PKK itu memang mengena sekali. Jadi ini sudah Gelari Pelangi ini sudah bisa dilaksanakan. Bahwa dari 10 orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan anak juga meningkat secara signifikan. Jadi apabila 10 keluarga ini miskin, anaknya 33, tingkat anak kemiskinan anak kan menjadi 30, jadi sangat signifikan sekali ya. Dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Kemarin memang pemerintah mengusulkan bantuan sosial yang begitu signifikan ya. Di samping ekonomi, tidak kalah penting adalah pendidikan menjadi arah dari pembangunan sumber daya manusia, yaitu membangun sumber daya manusia pekerja keras, dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Jadi kita pendidikan, saya mengharapkan ya, sejak kecil anak itu dididik dalam hal apa ya, mungkin dalam bekerja, dalam sopan santun. Saya sampai bilang nih, tirulah orang Cina itu, dia kerja keras, anaknya masih bayi dibilang dia apa. Ternyata itu sangat mempengaruhi anak. Kemudian ya, di hari kemudian, orang tua saya kerja keras kayak gini, kita harus bisa. Jadi anak Cina itu memang generasi yang sekarang yang didikannya dari mungkin dari kandungan ya, dari kandungan dari anak untuk bekerja. Makanya orang-orang yang Cina itu bekerja keras sekali. Kenapa? Tujuan Gelari Pelangi adalah meningkatkan kesadaran keluarga Indonesia akan pentingnya pendidikan dan ketahanan ekonomi. Gimana? Di dalam pendidikan nanti bisa membentuk ketahanan ekonomi keluarga. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namanya kaum pelangi. Jadi kita bekerja sama dengan Basnas itu teori cuma paling 10% atau 15%, lainnya itu apa? Praktek terus, praktek 3 hari itu sudah bisa macam-macam, masak macam-macam, untuk laundry juga sudah bisa baik-baik semua. Pendidikan laundry sekarang
apalagi di desa-desa itu sekarang sudah orang-orangnya sibuk ya di pabrik itu semuanya melondrikan pakaiannya. Jadi ternyata dan orang-orang yang berkebutuhan khusus saya diminta dulu kalau ini berkebutuhan khusus dalam hal apa mungkin tulang apa karena kakinya invalid apa bisa ikuti. Ini setelah ini mau ada pelatihan pijat untuk tunanetra, sangat bagus kan ya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan peran dan eksistensi PKK sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif dan kreatif di kalangan masyarakat, meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara optimal, mendorong pengembangan kehidupan berkoperasi dan mendukung program pemerintah dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional dan percepatan pemulihan ekonomi nasional selama dan pasca pandemi. Setelah waktu pandemi memang sangat kering sekali. Saya sampai rumah saya kan di Karanganyar Gunung ya, saya takut depan meninggal, sebelah meninggal, kanan kiri semuanya pada kena terus. Akhirnya saya pindah yang tidak berdekatan sekali dengan tetangga, tapi ya itu karena takut setiap hari ada berita kematian, belakang ada kuburan lah, malam-malam itu banyak orang-orang yang dikubur karena corona. Jadi dalam Gelari Pelangi dilaksanakan melalui 5 program dan kesemuanya ini sesuai dengan pendidikan ya, dinas pendidikan. Satu adalah gerakan Gemar Membaca. Jadi kita ditunjuk oleh perpustakaan untuk mendongeng, membacakan untuk anak-anak. Jadi kalau di perpustakaan Provinsi Jawa Tengah itu ada anak-anak TK mana, SD mana. Di situ kita ditelepon. Bu ini ada anak TK mau ke sini. Tolong kami untungnya pagi. Jadi enak kita pagi. Tolong Ibu ya kesini. Jadi kita itu selalu menceritakan masalah sejarah saking senengnya ya, sebetulnya anak-anak itu seneng sampai tidak mau dia itu menginginkan ikut dengan ibu-ibu PKK ini tadi, karena dia Bu Eni hati-hati mungkin pada tahu dia itu senengnya nangis, seneng cerita siapa, nanti kita gantian itu sampai anak-anak nangis mau ikut. Jadi memang kebutuhan anak untuk bercerita, untuk membaca memang harus kita tanamkan. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga. Jadi kita selalu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga. Seperti kemarin itu kita selalu bekerjasama dengan Basnas. Dan kemarin saya juga dinas pemuda dan olahraga itu ada keterampilan masalah salon kecantikan. Itu orang-orangnya masih muda-muda tapi diajak kita ngomong itu selalu memperhatikan bahwa anak ini kok bagus-bagus semua dari seluruh Jawa Tengah itu bagus tidak ada yang memang memperhatikan dan dia memang niat sekali. Jadi penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki. Sekarang kalau kita mengadakan pelatihan itu sumber daya kabupaten daerah yang mau ikut itu apa saja. Nanti kita masukkan sumber dayanya misalnya ikan laut, nanas apa. Itu semua nanti kita ajarkan. Sekarang dan pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga dan pembentukan
prestasi. Upaya PKK untuk menangani anak tidak sekolah itu upayanya bagaimana? Misalnya mendata anak yang tidak sekolah secara berjenjang dari Dasawisma, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi apalagi di desa nih, di kota saja, kota tempat saya itu punya anak berkebutuhan khusus didelik terus itu. Kita sudah secara kekeluargaan sudah mendatangi anaknya untuk jalan dia bergaul. Betul soalnya kalau anak itu pas keluar itu terus masuk kemana, misalnya ada orang yang mau pergi terus dia masuk ke mobil, harus tetap turun tidak mau, pokoknya mau, padahal bapaknya yang bawa mobil tadi mau kerja, pokoknya mau ngajak ini. Jadi diajak sama sampai bingung gimana ya Pak pembicaraannya untuk anak orientasinya. Yang punya kan berarti jadi sosialisasi secara berjenjang, kita selalu bersosialisasi. Dan untuk perlu diberikan ya, kita itu selalu membantu dari Diksus ya. Kalau ada anget gitu. untuk anak-anak itu ada lomba anak Air putih syaraf. ada ini keterampilan apa kita selalu diajak. Memang ngajak anak itu mengajar anak itu harus super sabar karena kalau tidak ya tidak mau sekali ini. Mungkin penjenengan lebih perso daripada saya. Jadi tapi juga bisa menghasilkan misalnya membuat sandal sepit itu yang dikasih panik-panik itu masih bisa menghasilkan. Terus tapi ya kalau kita mau mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus yang dengan teknologi yang lebih kan memang nggak bisa nih, bisanya cuma dalam misalnya nyontek apa, jadi tidak yang berat-berat. Kita selalu pendekatan secara kekeluargaan kepada orang tua.